Assalamualaikum semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke, selamat mendengarkan. Jejak cinta seorang TKW. Laila tidak pernah menyangka hidupnya akan sampai di tanah asing seperti ini. Negeri gurun yang panasnya menyengat hingga ke tulang. Saat pertama kali pesawat mendarat di Bandara King Khalid, Riyadh, dan ia menginjakkan kaki keluar ruang tunggu, udara yang menyergapnya bukan hanya panas, tapi juga membawa rasa asing yang begitu tebal. Segalanya tampak besar, kaku, dan teratur. Bangunan-bangunan menjulang seperti kotak-kotak putih, orang-orang berjalan cepat dengan jubah panjang atau abaya hitam. Dan suara azan terdengar seperti gema dari masa silam yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Laila baru berusia 25 tahun ketika ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi. Ia berasal dari desa kecil di Blitar, Jawa Timur. Ayahnya telah meninggal 2 tahun sebelumnya, dan ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. 2 adiknya masih sekolah, dan sebagai anak sulung, Laila merasa bertanggung jawab untuk membantu. Ia tidak tamat kuliah, hanya sampai semester 2 jurusan akuntansi sebelum harus berhenti karena biaya. Satu-satunya jalan yang paling cepat menghasilkan uang adalah menjadi TKW. Saat agen menawarkannya pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh, ia sempat ragu. Banyak cerita buruk berseliweran tentang perlakuan majikan Arab terhadap pembantu dari Asia Tenggara. Tapi agen itu meyakinkannya bahwa majikannya, Tuan Amir Al-Mazrui, adalah orang baik. Seorang duda beranak satu yang tinggal bersama adik perempuannya, dan seorang supir. Ia tidak punya istri lagi, katanya, dan rumahnya besar namun tenang. Laila menerima. Rumah itu memang besar, berdiri kokoh di salah satu distrik elit di Riyadh. Halaman depannya luas dan bersih, dengan taman kecil dan kolam air mancur. Arsitekturnya bergaya modern minimalis, dominan putih dan krem, dengan jendela besar dan pintu kaca tebal. Tapi yang membuat Laila merasa lebih nyaman bukan rumahnya, melainkan suasana di dalamnya. Tuan Amir adalah lelaki pendiam. Usianya sekitar 42 tahun, tinggi, kulitnya sawo matang, dan selalu tampak rapi. Ia jarang berbicara banyak, tapi ketika bicara, suaranya lembut dan tegas. Ia tidak pernah membentak Laila, tidak pernah memperlakukannya dengan kasar. Bahkan sejak hari pertama, ia berkata, "Di rumah ini, kamu adalah bagian dari keluarga. Tapi tetap ada aturan. Hormati privasi, jaga kebersihan, dan jangan mencampuri urusan pribadi. Jika kamu bisa menjaga itu, kamu akan aman dan nyaman di sini." Laila mengangguk waktu itu. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu akan terus terngiang, bahkan setelah berbulan-bulan tinggal di sana. Pekerjaannya tidak terlalu berat. Ia bangun pukul 5 pagi, membersihkan dapur, menyiapkan teh dan sarapan, lalu menyapu dan mengepel lantai. Setelah itu, ia mencuci pakaian, menyetrika, dan menata kamar-kamar. Total hanya ada 5 orang di rumah itu. Tuan Amir, anak laki-lakinya bernama Salman yang baru berusia 8 tahun. Adik perempuan Tuan Amir bernama Hanan yang berusia 30. Supir keluarga bernama Hamid dan dirinya sendiri. Kadang ada tamu datang, tapi tidak sering. Rumah itu lebih sering sepi. Laila merasa cukup beruntung. Tidak seperti cerita-cerita temannya yang harus bekerja untuk keluarga besar dengan lebih dari 10 anggota. Atau yang harus tidur di dapur dan makan seadanya. Di rumah ini, ia diberi kamar sendiri dengan ranjang kecil, lemari, dan jendela yang menghadap ke taman belakang. Ia boleh makan bersama keluarga, meski kadang memilih makan di dapur karena merasa tidak enak. Hari-hari berlalu. Awalnya, Laila hanya fokus bekerja. Ia tidak pernah mengangkat wajah terlalu tinggi jika Tuan Amir lewat. Ia bicara seperlunya, menjawab pendek, dan selalu menjaga sikap. Tapi semakin lama, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya, Tuan Amir selalu membaca buku setelah makan malam.
Ia duduk di ruang tamu yang sepi, lampu kecil menyala di samping sofa, dan tangannya memegang buku sambil sesekali menyeruput kopi. Atau bagaimana ia selalu memeriksa PR Salman setiap malam, dengan sabar dan tenang, meski anak itu kadang malas dan rewel. Laila juga mulai hafal aroma parfum Tuan Amir, wangi kayu manis dan oud yang lembut. Setiap kali ia membersihkan ruang kerjanya, aroma itu masih tertinggal di udara. Ruangan itu penuh buku dan dokumen, meja besar dengan lampu baca, dan sebuah foto tua di atas rak. Foto pernikahan Tuan Amir. Mungkin istrinya sudah meninggal, kata Hanan suatu kali, karena kecelakaan 3 tahun lalu. Sejak itu, Tuan Amir tidak pernah menikah lagi. Malam-malam sepi di kamar, Laila sering memikirkan rumahnya di Indonesia. Ia membayangkan ibunya sedang menjahit, adiknya belajar, dan suara hujan di luar rumah. Tapi lama-lama, pikirannya juga melayang ke ruang tamu di Riyadh, tempat Tuan Amir duduk membaca. Ia tidak tahu sejak kapan, tapi ada rasa aneh yang mulai tumbuh. Rasa yang membuatnya gugup jika harus menyajikan teh langsung ke tangan Tuan Amir, atau jika pria itu memanggil namanya dengan suara berat yang dalam. Laila, tolong ambilkan dokumen di rak sebelah. Laila, kau bisa bantu carikan buku itu? Namanya terdengar berbeda jika diucapkan oleh lelaki itu. Seperti ada getar kecil yang tinggal di dadanya, lama setelah suaranya menghilang. Laila sadar perasaannya aneh, tidak pantas. Ia hanya pembantu. Ia datang dari jauh, dari kelas sosial yang sama sekali berbeda. Tapi hatinya tidak peduli. Ia tidak bisa mengendalikan apa yang tumbuh di dalamnya. Suatu sore, ketika matahari sudah condong dan udara mulai sedikit sejuk, Laila duduk di bangku taman belakang. Ia sedang melipat handuk bersih yang baru dijemurnya ketika Salman datang berlari. "Baba memanggil," katanya dengan napas terengah. Laila cepat berdiri, menata handuk ke keranjang, lalu mengikuti Salman ke dalam rumah. Di ruang kerja, Tuan Amir duduk di kursinya, mengenakan gamis putih dan kefiyeh abu-abu. Ia memegang 2 buku di tangannya. "Ini," katanya sambil menyerahkan salah satunya pada Laila. "Kau suka membaca, bukan?" Laila mengerutkan kening, agak ragu. "Iya, Tuan, tapi saya tidak terlalu pintar membaca buku bahasa Arab." "Buku ini dalam bahasa Inggris, ringan, cerita fiksi. Mungkin kau suka." Laila menerima buku itu perlahan. Sampulnya bergambar pohon zaitun dan judulnya The Lemon Tree. Ia belum pernah mendengar. "Terima kasih, Tuan. Tapi kenapa Tuan memberikannya pada saya?" "Karena membaca itu baik. Dan karena kamu terlihat seperti seseorang yang ingin belajar, bukan hanya bekerja." Laila menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa mengangguk dan memeluk buku itu erat. Sejak hari itu, setiap malam sebelum tidur, Laila membaca 1 bab. Buku itu tidak hanya membuka pikirannya, tapi juga hatinya. Ia mulai merasa, hanya mungkin, dunia tidak selalu sesempit yang ia kira. Dan hanya mungkin, seseorang seperti dirinya bisa memiliki tempat dalam hidup seseorang seperti Tuan Amir. Sejak malam itu, saat Tuan Amir memberinya buku untuk dibaca, dunia Laila perlahan berubah. Tidak besar, tidak langsung, tapi seperti aliran air kecil yang sabar mengikis batu. Rasa yang tadinya samar itu mulai menemukan bentuknya. Buku yang ia baca membuat pikirannya melompat-lompat di antara cerita fiksi dan kenyataan hidupnya. Tapi bukan isi buku itu yang membuatnya sulit tidur malam-malam, melainkan bayangan wajah Tuan Amir saat menatapnya ketika menyerahkan buku itu. Bukan sorot matanya yang dingin atau tajam, melainkan yang lembut, seperti seseorang yang sedang melihat hal yang tidak ia sadari sedang ia kagumi. Hari-hari selanjutnya, Laila tetap bekerja seperti biasa. Tapi kini, setiap kali membersihkan ruang kerja Tuan Amir atau menyajikan teh ke ruang tamu, ia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Misalnya, Tuan Amir suka menatap keluar jendela saat sedang berpikir. Ia tidak sering tertawa, tapi bila sedang bercanda dengan Salman,
Ada senyum tipis di wajahnya yang membuat garis-garis usia di pelipisnya tampak seperti lukisan kehidupan. Atau bagaimana ia selalu menempatkan sendok di sisi kanan cangkirnya dan tak suka jika teh terlalu manis. Semakin lama Laila bekerja di rumah itu, semakin ia merasa dekat. Tidak dalam artian fisik, tapi secara batin. Ia mulai hafal suara langkah kaki Tuan Amir, bisa menebak apakah ia sedang lelah atau tidak dari cara pria itu membuka pintu. Bahkan saat sedang memasak di dapur, ia bisa tahu apakah Tuan Amir sedang ada di rumah atau pergi hanya dari suasana rumah yang berbeda. Suatu sore di akhir pekan, ketika Hanan pergi ke rumah saudara mereka dan Salman menginap di rumah temannya, rumah itu terasa sangat sepi. Laila sudah selesai membersihkan dapur dan sedang duduk di meja makan sambil mengupas apel ketika Tuan Amir masuk. "Sendiri saja malam ini?" tanyanya sambil menarik kursi di seberang. Laila hampir menjatuhkan pisau. Ia jarang sekali bicara lama dengan majikannya dalam suasana santai seperti itu. Ia cepat-cepat mengangguk. "Iya Tuan, tidak ada yang di rumah malam ini." "Kalau begitu, bagaimana kalau kita minum teh bersama?" Laila menatapnya dengan ragu, tapi pria itu sudah berdiri, berjalan ke dapur, dan mulai menyiapkan teh sendiri. Laila refleks bangkit, ingin membantu, tapi Tuan Amir mengangkat tangan. "Tenang saja, sekali-sekali aku ingin membuat sendiri. Aku juga bisa, Laila." Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Laila melihat senyum itu begitu dekat. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tak lama kemudian, mereka duduk berdua di teras belakang, masing-masing dengan secangkir teh di tangan. Malam itu, angin bertiup pelan. Tak ada suara lain selain denting sendok di cangkir, dan sesekali suara angin yang menggesek dedaunan. "Sudah berapa lama kamu di sini?" tanya Tuan Amir, membuka percakapan. "Sudah hampir 9 bulan, Tuan." "Rasanya cepat ya?" "Aku masih ingat kamu datang dengan koper kecil dan wajah bingung." Laila tertawa pelan. "Saya juga ingat, waktu itu saya hampir menangis di kamar karena takut tidak bisa bertahan. Dan sekarang kamu bertahan, bahkan lebih dari itu. Rumah ini jauh lebih tenang sejak kamu datang." Laila menunduk. Kata-kata itu seperti air hangat yang dituangkan ke dalam hatinya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Laila," suara Tuan Amir terdengar sedikit lebih rendah. "Aku jarang berbicara seperti ini pada siapapun, bahkan dengan adik perempuanku. Tapi malam ini, aku merasa ingin mengenalmu lebih jauh." Laila menoleh, ragu. Saya hanya pembantu Tuan. Tapi kamu juga manusia, sama seperti aku. Dan tidak ada yang melarang kita berbicara sebagai sesama manusia, bukan?" Hening sejenak. Laila menarik napas panjang. "Saya berasal dari Blitar, Tuan. Kota kecil di Jawa Timur. Saya anak pertama. Ayah saya sudah meninggal. Ibu saya penjahit. Saya punya 2 adik yang masih sekolah. Saya datang ke sini karena ingin mereka bisa lanjut sekolah tanpa khawatir biaya." Tuan Amir mengangguk. "Aku tahu rasanya menjadi tulang punggung keluarga. Dulu aku juga begitu setelah ayah meninggal. Aku anak pertama dari 5 bersaudara." Malam itu mereka bicara lama. Tentang keluarga, tentang kampung halaman, tentang kesepian yang sering tidak diakui. Laila mulai merasa bahwa Tuan Amir bukan hanya pria yang baik, tapi juga pria yang kesepian. Seorang ayah yang kehilangan istri di usia muda. Seorang lelaki yang harus membesarkan anaknya sendirian, menjaga adiknya, dan memimpin usaha keluarganya. Ia kuat, tapi juga lelah. Tegar, tapi sunyi. Dan Laila, tanpa ia sadari, mulai mengisi kekosongan kecil di hidup pria itu. Setelah malam itu, suasana rumah berubah. Tuan Amir mulai lebih sering mengajak Laila bicara. Bukan lagi hanya soal pekerjaan. Ia bertanya tentang makanan favorit Laila. Bahkan suatu hari, memintanya mengajari masak nasi goreng khas Jawa. Laila tertawa ketika pria itu salah menaburkan kecap
dan malah membuat nasi goreng terlalu manis. Rasanya seperti makanan anak kecil, keluhnya sambil tertawa. Itu karena Tuan terlalu banyak kecap, jawab Laila sambil menahan tawa. Tuan Amir tertawa pelan. Kalau begitu, ajari aku lagi besok. Tapi kali ini aku akan jadi asistennya. Interaksi kecil seperti itu mulai sering terjadi. Dan di balik senyum dan canda, Laila tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Tidak dijelaskan, tidak diucapkan, tapi terasa. Tatapan mata yang lebih lama dari biasanya. Sentuhan tak sengaja yang membuat wajahnya memerah. Atau diam-diam saling memandang saat yang lain tidak sadar. Pada suatu malam, saat Laila selesai membersihkan ruang makan, ia melihat secarik kertas di meja makan. Di atasnya tertulis, "Laila, terima kasih sudah membuat rumah ini terasa lebih hidup." Ah, ia mengenali tulisan tangan itu. Ia mengenali inisial itu. Dan hatinya bergetar. Laila menyimpan kertas itu di saku bajunya. Ia tidak tahu apa artinya. Tapi ia tahu satu hal. Tuan Amir bukan lagi hanya sekadar majikan. Ia adalah lelaki yang mulai mengisi ruang-ruang kosong di hatinya. Dan Laila tidak lagi bisa menolak kenyataan itu. Beberapa minggu telah berlalu sejak Laila menemukan secarik kertas dengan tulisan tangan Tuan Amir di meja makan. Kertas itu kini terselip rapi di antara halaman buku yang dulu diberikan oleh pria itu, menjadi rahasia kecil yang ia simpan di sudut terdalam hatinya. Ia belum pernah membicarakannya, dan Tuan Amir pun tidak pernah menyebutkannya lagi. Tapi ada sesuatu yang berubah, bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam cara mereka saling memandang, saling bersikap, dan saling diam dalam kedekatan yang samar tapi nyata. Rumah itu yang dulu terasa begitu besar dan sunyi, kini seolah memiliki suara-suara halus yang hanya bisa mereka dengar. Suara gelas yang diletakkan pelan di atas meja oleh Laila saat menyajikan teh. Suara langkah Tuan Amir yang mendekat ke dapur bukan untuk memeriksa pekerjaan, tapi sekadar bertanya, "Kamu sudah makan, Laila?" Atau suara tawa kecil Salman yang kini mulai memanggil Laila bukan lagi dengan Khadama seperti dulu, tapi dengan sebutan Ukhti Laila, kakak Laila. Setiap hari terasa seperti tarikan nafas yang semakin dalam. Perasaan Laila kepada Tuan Amir tumbuh perlahan, bukan karena kebaikannya saja, tapi karena cara pria itu membuatnya merasa dihargai. Seolah-olah meski hanya seorang pembantu rumah tangga, ia punya nilai lebih dari sekadar tenaga kerja. Dan dari caranya memperhatikan, dari kehangatan yang perlahan-lahan meresap, Laila tahu. Mungkin Tuan Amir pun merasakan hal yang sama. Namun hidup tak pernah sesederhana perasaan. Pada suatu malam, setelah makan malam keluarga yang sederhana, Laila melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama 9 bulan terakhir. Seorang wanita muda masuk ke dalam rumah sambil membawa tas besar. Wanita itu cantik, mengenakan abaya hitam dengan hiasan bordir emas di pinggirannya, dan wangi parfumnya menyeruak lembut di udara. "Laila, ini Tamara," ujar Hanan sambil tersenyum. "Anak dari sahabat ibuku. Dia akan tinggal beberapa hari di sini sebelum kembali ke Jeddah." Laila tersenyum sopan dan menyambut dengan ucapan salam. Tapi hatinya terasa aneh. Tamara kemudian memperkenalkan diri, suaranya lembut tapi percaya diri. Ia berbicara dengan Tuan Amir menggunakan bahasa Arab cepat, sambil sesekali tertawa kecil. Tuan Amir juga tersenyum, sesuatu yang sangat jarang dilakukan di hadapan perempuan. Laila mundur pelan dari ruang tamu dan kembali ke dapur. Ia tahu siapa Tamara itu. Ia tahu dari cara Hanan menyebutkan anak sahabat, dan dari cara Tamara memandang Tuan Amir saat bicara. Itu bukan kunjungan biasa. Ini adalah semacam perkenalan. Sebuah peluang yang mungkin sudah lama direncanakan keluarga besar mereka. Laila bisa menebaknya tanpa perlu bertanya lebih jauh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil. Ia sadar bahwa sejak awal ia berjalan di jalan yang salah, bahkan sebelum jalan itu benar-benar terbuka.
Ia tidak seharusnya berharap. Ia hanya seorang TKW, tidak lebih. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sunyi, setidaknya bagi Laila. Tamara selalu hadir dalam kegiatan makan malam, selalu duduk tidak jauh dari Tuan Amir, selalu bersikap ramah pada semua orang termasuk Laila. Tapi justru sikap ramah itu yang membuatnya semakin sulit. Ia tidak bisa membenci Tamara, karena Tamara memang tidak salah. Ia perempuan yang pantas, dari status sosial yang sepadan, dari pendidikan yang tinggi, dan dari wajah cantik yang menawan. Tuan Amir sendiri tampak tidak berubah banyak. Ia tetap bersikap biasa kepada Laila, tapi justru sikap biasa, itulah yang terasa seperti jarak. Tidak ada lagi percakapan ringan di sore hari. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kecil tentang makanan favorit. Bahkan tidak ada lagi tatapan yang terlalu lama. Suatu sore, Laila sedang menyapu taman belakang ketika Salman menghampirinya. "Ukhti Laila, kamu kenapa akhir-akhir ini sering diam?" Laila berhenti menyapu, menatap bocah itu dan tersenyum. "Tidak apa-apa Salman, mungkin karena cuaca terlalu panas." Baba juga jadi banyak diam. Dia tidak tertawa seperti biasa. "Benarkah?" Salman mengangguk pelan. Lalu anak itu berkata lirih, "Aku suka kalau kamu tetap di rumah ini. Baba juga suka." Laila menatap anak itu lama. Hatinya bergetar, tapi ia tidak menjawab. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Laila duduk di teras belakang sendirian. Angin gurun bertiup ringan, dan langit riat dipenuhi bintang yang redup di balik debu pasir. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, memikirkan segala kemungkinan yang tak mungkin. Lalu, tanpa ia sadari, suara langkah mendekat. "Laila." Ia menoleh. Tuan Amir berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah putih dan sorban tipis di bahu. Wajahnya tenang, tapi matanya sedikit redup. "Maaf kalau aku mengganggu. Aku hanya ingin berbicara, sebelum semuanya menjadi terlambat." Laila berdiri perlahan, ragu, tapi ia tidak pergi. Ia menunduk, menanti pria itu bicara. "Aku tahu apa yang kamu rasakan," kata Tuan Amir pelan. "Dan aku tahu, aku pun merasakannya." Laila mendongak, terkejut. "Tapi aku juga tahu dunia kita tidak mudah," lanjutnya. "Kamu datang ke sini untuk bekerja, untuk keluarga, dan aku hidup dalam dunia yang penuh aturan, harapan, dan tekanan. Aku tidak bisa sembarangan memilih." Laila menarik napas dalam-dalam. Dadanya sesak, tapi ia tetap diam. "Aku tidak menjanjikan apapun, Laila," kata Tuan Amir. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah memandangmu rendah. Bahkan sebaliknya, kehadiranmu membuat rumah ini hidup kembali. Kamu adalah cahaya kecil yang menenangkan, dan aku menyadarinya." Laila menahan air matanya. "Jadi, apa yang akan terjadi, Tuan?" "Entahlah," jawab Tuan Amir. "Mungkin kamu akan pulang ke negerimu suatu hari nanti. Mungkin aku akan tetap di sini, menjalani hidup seperti biasa. Tapi jika takdir memberi kita kesempatan, aku ingin itu datang bukan karena belas kasih, tapi karena pilihan." Laila menatap pria itu lama, dan untuk pertama kalinya ia berkata, "Saya tidak akan menunggu, tapi saya juga tidak akan melupakan." Tuan Amir mengangguk. Mereka berdiri berhadapan, diam dalam malam yang sepi. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Tapi dalam diam itu, perasaan mereka terucap lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, Tamara pergi. Entah mengapa, ia tidak pernah kembali. Hanan tidak menjelaskan apa-apa, dan Tuan Amir hanya berkata, "Dia baik-baik saja, tapi tidak cocok."